Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Darut Tauhid Cipaku, Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini Allah beri kita nikmat yang besar, bisa hadir dalam satu majelis syiar agama kita, agama Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu muncul dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab Minhajul Abidin, kita bisa ukur diri kita ini orang bertakwa atau bukan. Kita ini orang bertakwa atau orang durhaka. Salah satu alat ukurnya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, adalah majelis apa yang kita sering bergabung di dalamnya. Kalau kita sering bergabung dalam majelis-majelis syiar Islam, maka berarti kita orang bertakwa. Sesuai dengan ayat Al-Quran, fa innaka min taqwal qulub. Itu keluar dari hati yang bertakwa. Ada pengajian, majelis taklim, kita ikut di dalamnya, itu syiar Islam. Orang yang duduk di dalamnya orang bertakwa. Ada majelis zikir, ramai orang datang berzikir atau membicarakan agama Allah, kita hadir di dalamnya, itu syiar Islam. Yang hadir berarti orang bertakwa. Ada kumpul-kumpul sembelih korban, itu syiar Islam. Datang, bukan hanya pengorban, bukan hanya penerima korban yang hadir, tapi orang-orang Islam yang lain hadir juga. Yang perempuan-perempuan bawa minuman-minuman untuk pekerja-pekerja yang mau nyembelih korban, bawa makanan-makanan, itu syiar Islam itu. Bukan malah dilarang, nggak boleh jualan hewan korban. Oh, cuma 2 minggu aja ributnya, bukan main. Itu di perempuan jual diri tiap hari, tiap malam dibiarin aja. Tuh tiap hari saya lewat rumah saya mau pulang ke Buaran tuh tiap hari kanan kiri. Dulu malam aja tuh perempuan jual diri. Sekarang waktu siang pun sudah jualan juga. Situ. Mau jual kambing korban aja 2 minggu ributnya, bukan main. Sebaliknya kalau ada acara joget-joget kita hadir situ, itu syiar-syiar maksiat. Berarti kita orang durhaka.
Ada acara joget sampai pagi, kita hadir situ. Wah, belum mulai udah duduk situ kita. Udah bubar masih duduk situ juga. Itu syiar-syiar orang durhaka. Oleh karena itu kita bisa mau ukur diri kita. Lebih sering kemana kita hadir, dalam majelis zikir atau dalam majelis maksiat. Syukur kita hari ini kumpul dalam majelis ta'lim. Ada kepedulian dengan Al-Quran, kita baca Quran. Ada kepedulian dengan agama kita, kita tuntut ilmu agama kita. Ada kepedulian sosial sesama manusia, khususnya kaum muslimin di Rohingya. Kita keluarkan dana untuk membantu mereka. Setiap orang Islam mengalami masalah, musibah, bencana, penganiayaan, kita harus merasa peduli. Ini kan tidak dipungkiri. PBB udah mengakui sekarang. 3 hari yang lalu Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation Organization, sudah mengakui bahwa Rohingya itu memang etnik cleansing, pembunuhan etnik. Karena apa? Karena orang Rohingya itu orang Islam. Seandainya orang Rohingya itu 100% Buddha, nggak bakal terjadi itu. Jadi kalau ada yang bilang itu bukan urusan agama, terus urusan apa? Urusan togel? Ya urusan agama. Saudara kita orang Islam sedang dianiaya, sedang mengalami genosid, pembersihan, pembunuhan, diperkosa segala macam. Itu urusan agama. Kita hadir sini urusan agama nggak? Urusan agama. Jadi kadang-kadang aneh manusia ini. Takut nanti orang-orang Buddha di sini akan dibunuhi. Orang Islam bukan orang bodoh. Orang Islam bukan manusia yang membabi buta. Ada Quran hadis yang menuntunnya, ada ulama yang menjaganya. Waktu orang Islam pulang sholat Idul Adha, sholat Id di Ambon, dibunuhi di Ambon, kan nggak ada orang Ambon, orang Kristen yang dibunuhi di Jawa atau di Sumatera. Nggak ada. Terjadi pembunuhan orang Islam di Poso, kan nggak kita bunuhi orang Kristen di sini. Terjadi pembakaran masjid di Tolikara, nggak kita bakar gereja di sini. Sebab kita ada Al-Quran, ada hadis, ada ulama yang menjaga, nggak boleh membabi buta. Kok takut? Takutnya nanti kalau dibilang itu urusan agama, orang Buddha di sini dibunuh. Nggak bakal, orang Islam nggak begitu. Kita bukan membabi buta kok kerja ini. Betul? Tapi harus diakui itu ethnic cleansing. Pembunuhan, pembasmian suku Rohingya yang beragama Islam. Syukur PBB udah ngaku. Meskipun orang Indonesia ada 1, 2, 3, biasalah. Cebong-cebong. Belum ngaku juga. Gitu. Jadi kita kumpul dana. Kalau bisa kita berangkat sana ikut perang. Kalau saya masih muda saya berangkat. Kamboja saya 2 kali. Afghanistan saya sekali. Terlambat saya Afghanistan sudah habis perang. Kita harus berangkat. Kalau kuat berangkat sana. Enggak kuat kirim duit. Enggak kuat kirim doa. Tapi jangan tidak peduli sama sekali dengan saudara-saudara kita di seluruh dunia ketika mereka mengalami penderitaan. Orang Islam ini seperti tubuh yang satu. Dan membantu saudaranya kaum muslimin di seluruh dunia, itu salah satu yang akan ditanya di dalam kubur. Jadi kita ngaji tauhid. Pertanyaan kubur itu pertama, man rabbuka? Siapa Tuhan sembahanmu? Jadi Rob itu sembahan juga. Ada kawan kita bilang tauhid uluhiyah, Tuhan yang disembah itu ilah. Kalau Rob bukan, itu man rabbuka. Pertanyaan kubur bukan man ilahuka. Yang ditanya man rabbuka. Siapa Tuhan yang mengaturmu dan yang kau sembah? Menyembah Tuhan selain Allah, di situ di dalam Quran dibilang min dunillahi arbaban. Menyembah selain Allah arbaban, rob dijamakkan bentuk robnya itu arbaban, Tuhan-Tuhan sembahan. Rob juga Tuhan sembahan. Bukan ilah saja Tuhan sembahan.
Pertama ditanya dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu yang kau sembah. Kalau kita menyembah yang lain, nggak akan bisa sanggup kita menjawab itu. Seumur hidup nggak boleh musyrik. Jangan sembah Nyai Roro Kidul, rugi. Nyai Roro Kidul itu ada kok, iya, tapi jin. Masuk Tuhan dia. Masuk Tuhan kalau bulan purnama berubah jadi jelek. Yang menciptakan bulan purnama Tuhan. Tiba-tiba kalau bulan purnama muncul Tuhan jadi jelek. Berarti bukan Tuhan dia, jin. Tidak boleh menyembah jin, musyrik. Jelas? Kawin sama jin boleh nggak? Mau? Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala mengatakan boleh kawin sama jin. Laki-laki boleh kawin sama jin asal sama-sama Islam. Tapi rugi anaknya anak jin. Makanya saya nggak mau. Kalau kawin sama jin, kita pulang kampung, lebaran naik kereta api, padat gitu kan. Tetangga sebelah kita nanya, pulang kampung om? Sendiri? Enggak. 8 orang, apa nggak loncat dari jendela. Kalau perempuannya jin, laki-lakinya manusia, anaknya anak jin. Kalau perempuannya manusia, laki-lakinya jin, anaknya anak manusia setengah jin. Manusia setengah jin dalam tafsir yang terkenal Ratu Balqis. Ratu Balqis itu ibunya manusia, bapaknya jin. Bisa jadi raja. Nabi Sulaiman diangkat, rok panjangnya kelihatan betisnya, senyum Nabi Sulaiman. Bukan karena mulus. Sehingga Nabi Sulaiman tahu, oh anak jin toh. Terus masuk dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Ma imamu, apa yang menjadi pedoman hidupmu? Ma imamuka. Pedoman hidupmu apa? Kalau kita berpedoman pada Al-Quran, maka kita akan menjawab, Al-Qur'anu imami, imamku tuntas. Ketika Siti Aisyah Nabi tercinta, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda Rasulullah Al-Qur'an. Kita itu kalau jumpa Quran, ada hukum Quran, itu namanya ustadz, tapi banyak ustadz tapi sekarang. Apa hukumnya ustadz? Manggil keyboard, organ tunggal, perempuan penyanyinya justru menjawab haram. Nah ini anak ustadz khitanan kok manggil organ tunggal? Iya sebenarnya sih haram, tapi itu namanya ustadz tapi. Kita kalau udah Quran bilang begitu sudah, ikut aja. Nggak sanggup ikut, diem. Berdoa, nangis-nangis, supaya satu hari kita bisa mengamalkannya. Itu jangan dilawan, sebab pertanyaan kubur yang kedua itu. Kitab suci apa peganganmu? Yang ketiga, man nabiyuka, nabimu siapa? Lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh hasanah. Itu artinya apa? Baik.
baik khairah. Hasanah itu dapat pahala 10. Dapat pahala 10. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasul Allah itu contoh teladan yang kalau kau ikuti kau dapat pahala 10. Hasanah itu 10 pahala. Dari mana hadisnya? Keterangannya dari hadis Tirmidzi. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa baca Quran satu huruf dapat satu hasanah, dibayar 10 pahala. Satu hasanah dibayar 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak katakan kata Rasulullah alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Siapa baca alif lam mim dapat pahala 30 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hasanah dibayar 10 pahala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh teladan untukmu pada diri Rasul Allah itu yang kalau kamu ikut kamu dapat 10 pahala. Itu arti hasanah, bukan baik. Ada lagi yang artikan hasanah duit pula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta duit yang banyak. Harta yang banyak bukan hasanah, bahasa Arabnya mal. Apa? Mal. Zakat harta namanya zakat mal. Nggak ada minta harta di situ. Hasanah. Dapat hasanah. Di dunia dapat hasanah. Satu kali dia kerja di dunia dia dapat 10 pahala. Bukan dapat sayyi'ah. Lawan daripada hasanah apa? Sayyi'ah. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya satu perbuatan baik menutupi dosa-dosa berapa? 10. Satu hasanah menutup 10 dosa. Kita minta hasanah. Pada diri Rasul ada hasanah. Jadi kalau kita buat sunnah Nabi seumur hidup, itu isinya hasanah semua. Nabi masuk WC, langkah kaki kiri, kita ikut langkah kaki kiri, satu hasanah. Nabi masuk WC baca doa, Allahumma a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kita baca doa itu kita dapat 2 hasanah. 20 pahala. Nabi buang air kecil, jongkok, kita jongkok dapat 3 hasanah. Nabi buang air kecil beristifroh. Kita beristifroh dapat 1 hasanah lagi, sudah 4 hasanah. 40 pahala. Nabi habis buang air kecil istinja dengan air. Kita istinja dapat 5 hasanah. Nabi tutup aurat sempurna di dalam kamar mandi. Kita tutup sempurna dapat lagi hasanah 6. Keluar kaki kanan 7. Baca doa alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani 8 hasanah. Buang air kecil dapat 8 hasanah. 80 pahala. Buang air kecil. Makanya saya nggak setuju WC di masjid dikunci, marah saya. Sejak SMP saya sudah protes. Satu hari saya pergi dari Medan ke Brastagi sendirian, selalu sendiri saya. Nggak bagus, pergi itu harus minimal berdua, bertiga, tapi saya suka sendiri. Sekarang nggak lagi, saya mesti berdua dengan supir, ya kan, bertiga dengan asisten. Ya. Dulu saya sendiri, naik haji sendiri saya jalan darat dari Malaysia. Suka sendiri memang. Kenapa saya dulu suka sendiri? Nggak merepotkan orang. Ada resiko tanggung sendiri gitu. Kalau bawa orang kasihan. Makanya saya dulu sendiri. Tapi nggak bagus, Rasulullah nggak suka. Pergi sendiri nggak dapat hasanah. Saya pergi sendiri. Sampai di Brastagi saya mau buang air kecil. Udah nahan bener nih. Cari mana masjid? Nggak ada masjid. Dulu jarang ada. Nggak ada masjid di Brastagi dulu. Sekarang sudah banyak. Akhirnya saya lihat ada satu musola. Musola. Sekali masuk kamar mandinya dikunci. Waduh, gimana caranya ini udah nahannya bukan main. Nampak saya gereja. Gereja juga pasti ada kamar mandinya nih. Saya datang depan gereja dikelilingi, di belakang jumpa kamar mandi. Dibuka nggak dikunci, bersih. Airnya air gunung, jernih. Saya buang air kecil situ, ya Allah. Habis itu zuhur saya datang itu musola. Saya udah protes, kenapa dikunci?
Ya orang banyak sini cuma datang buang air aja, mandi aja, buang air terus pergi nggak sholat. Lah mana ada orang sholat di WC? WC memang tempat orang buang air kecil, buang air besar. Itu orang yang masuk WC masjid, itu orang beriman. Kalau nggak beriman dia buang air kecil di pohon aja, udah selesai. Dia cari kamar mandi karena beriman, dia mau istinja. Oleh karena itu WC di masjid tidak boleh dikunci. Sebab masuk WC itu ibadah, hasanah. 8 hasanah, 80 pahala. Tidur, kalau tidur cara Nabi bisa ribuan hasanah. Sebelum tidur berwudu, seluruh dosa-dosanya gugur, dicuci air wudunya. Berapa itu? Kharajat khotoyahu min jasadihi hatta min tahti arfari. Seluruh dosanya dicuci air wudunya sampai yang dari bawah kuku-kukunya habis dibersih semua. Berapa hasanahnya itu coba? Habis berwudu dia baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, 2 kalimat syahadat. Futihat lahu abwabal jannati tsamaniyah, dibukakan oleh Allah 8 pintu surga untuknya. 8 pintu surga. Kemudian dia duduk masuk tempat tidur. Disunatkan membaca ayat-ayat Quran sebelum tidur. Awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Akhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Disunatkan baca awal surah Al-Kahfi dan akhir surah Al-Kahfi. Disunatkan baca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur. Kalau itu diamal berapa ribu hasanah. Karena 1 huruf 10 pahala 1 hasanah. Berapa huruf? Mau tidur tuh. Kemudian dia baca doa bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau mati di malam itu dihitung mati syahid oleh Allah SWT. Dapat hasanah lagi. Bangun tuh dia bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dapat lagi hasanah. Mau tidur aja berapa hasanah. Jadi kalau kita biasakan hidup dengan cara Rasul, itulah yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kami di dunia hasanah, yaitu gerak-gerik kita itu semua ikut Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Selain Rasulullah enggak ada hasanahnya. Ditanya di kubur nanti itu, man nabiyuka, siapa nabimu? Wah, seluruh tubuh kita dari rambut sampai ujung kuku akan menjawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ikutanku benar-benar. Kau lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki semua ikut Rasul. Hasanah. Orang nggak paham aja hari ini karena memang ngaji jarang sekarang. Ngaji males. Ngaji sama Google. Entah siapa yang nulis pun nggak tahu, siapa yang nggak jelas. Pemikiran yang aneh-aneh diambil. Pemikiran yang busuk-busuk dipilihi. Pemikiran itu harus pemikiran ulama-ulama, pemikiran daripada sahabat Nabi. Jadi lurus kita memahamkan Quran dan hadis itu. Bukan asal-asal paham. Sampai nikah aja caranya cara agama. Mau kawin sama perempuan sunat dipandang wajahnya. Sunat diberi pahala. Kalau mau dinikahi, jangan kalian lihat-lihat ke belakang, tapi kalian nggak niat nikah, cuma lihat aja. Kalian berdosa. Niat dinikahi sunat dilihat wajahnya, dilihat telapak tangannya. Dan kalau mau ta'aruf, namanya ta'aruf, melihat wanita yang mau dinikahi, itu yang wanita yang mau dilihat nggak boleh tahu. Kita kong kali kong sama abangnya atau sama bapaknya gitu, anaknya nggak boleh tahu.
Ada kawan kita, kau mau kawin sama adikku? Mau, adikku manis. Ayo mana ya, datang ke rumah. Diintip aja adiknya itu. Atau suruh antar teh. Kita lihat tapak tangannya, lihat wajahnya. Bukan dikasih tahu, Dek, ini ada laki-laki mau ta'aruf sama kau. Jadi kau siap-siap kau ya. Dia udah tahu, udah 7 orang ta'aruf nggak ada yang jadi. Kan sakit hati ya dia itu. Ternyata mas aku nggak laku ya mas. Udah 7 kali orang ta'aruf nggak ada yang mau. Makanya tidak boleh ta'aruf itu tahu orang yang dita'aruf. Kalau zaman kakek saya nggak juga mengalami, tapi zaman kakek saya. Kakek saya sekolah di Belanda nggak ngalami dia. Bapak saya pun nggak ngalami. Tapi cerita kakek saya, di kampung tuh kalau laki-laki sudah cukup umur mau kawin, dia manjat pohon. Manjat pohon, habis subuh udah manjat pohon. Nunggu perempuan-perempuan nyuci ke kali. Perempuan-perempuan itu tutup wajahnya semua, pakai sarung, kain sarung. Kayak hantu-hantuan dulu kan ada main hantu-hantuan. Mereka tutup wajahnya, tapi kalau sampai di dekat sungai, dia udah buka, udah sesama perempuan. Karena jalan perempuan nggak boleh sama dengan jalan laki-laki. Kalau mau ke kali, jalan laki-laki lain, jalan perempuan lain. Udah masuk ke jalan perempuan, mereka buka tuh. Marni, apa kabar? Oh kamu Melati? Iya, dia intip, kakek saya intip dari atas gitu. Kan nggak tahu orang itu di atas. Yang paling cantik yang mana? Oh itu yang baju merah tuh namanya Marni. Udah, turun mulai cerita-cerita. Yang mana yang nama Marni? Oh Marni itu anak Pak Lurah. Waduh. Oh, anak Pak Lurah, kirim neneknya. Nenek perempuannya dikirim sana. Pura-pura makan sirih, bertamu, nanya sama istri lurah, anak ibu berapa perempuan? 7. Emak, 7. Udah kawin? Belum, semua belum kawin. Yang namanya Marni mana? Wah, datang nih Marni, weh Marni udah mau kawin? Oh iya saya anak paling tua nih. Wah, begitu namanya merisi, dirisi dulu. Baru nenek pulang sambil makan sirih, hebat kau milih, memang bagus. Baru dilamar. Waktu dilamar itulah dilihat. Sudah simbol aja, udah diintip memang dari pohon kayu. Baru nikah. Dan nikah belum boleh jumpa juga, sampai pesta dulu. Diantar sama pihak laki-laki ke tempat perempuan ini dia bersanding di situ. Barulah boleh. Dan ternyata Rasulullah ajar semua nikah. Kalau sudah dilamar nggak boleh dilamar orang lain. Haram hukumnya melamar orang yang sudah dilamar orang lain. Sayyi'at namanya. Wah dia udah dilamar sama Bejo. Ya Bejo orang miskin, saya orang kaya, saya naik mobil ngelamar juga. Haram hukumnya, nggak boleh. Jadi diatur. Melamar dapat hasanah, tapi melamar yang dilamar orang, yang sudah dilamar orang dapat sayyi'ah, dapat dosa. Kemudian ijab kabul, ada saksi 2 orang, ada wali, semualah. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Rukun nikah itu ada berapa? 5. Berapa? 5. Yang pertama ada pengantin laki-laki. Yang kedua ada pengantin itu rukun, salah satu nggak ada nggak jadi. Yang ketiga wali, bapaknya, kakeknya, wali mujibir kakek sama bapak. 2 orang saksi, ijab dan kabul. Itu harus cukup 5 itu. Udin, saya pak, saya nikahkan anakku Fatimah kepadamu, maharnya sebuah becak dayung. Dibayar tunai. Becak. Saya terima nikah anak bapak. Mahar yang disebut itu. Selesai. Saksi bilang sah. Baru si pengantin laki-laki nanya, Fatimahnya mana pak? Ini begini ceritanya. 2 hari yang lalu mati.
ketabrak sepur. Nggak jadi nikah itu tidak boleh, tidak cukup rukunnya, gugur. Jadi harus ada pengantinnya. Paham? Kadang-kadang sedihnya Mansur S. Udah nikah pengantin perempuannya kabur. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Tapi bencana, banyak pengantin perempuannya kabur. Nggak ada, nggak jadi, batal. Sampai mau campur sama istri pun dikasih doanya juga. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma rozak tanah. Ayo semua. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma rozak tanah. Dapat hasanah. Coba mau campur sama istri dapat hasanah. Gara-gara baca doa itu. Ya Allah, aku berlindung. Kalaupun jadi anak ini bibit, jadilah anak yang dilindungi dari setan. Kan hebat itu. Nggak ada agama lain, nggak ada begini nih. Cuman Islam aja begini. Agama lain nggak ada. Agama lain terserah aja mau terserah aja. Kalau kita nggak boleh. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Sayangnya orang Islam udah umur 80 tahun nggak hafal doa ini. Ngapain aja dia 80 tahun? Nanti dikubur ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Kalau kita seumur hidup taat dengan sunnah Nabi, nggak peduli sunnah itu apa hukumnya, yang wajib. Kalau wajib, kalau nggak dikerjakan berdosa. Sunnah Nabi ada yang wajib, tutup aurat, sunnah Nabi kan, Nabi nggak pernah telanjang. Tutup aurat itu sunnah Nabi. Hukumnya apa? Hah? Wajib hukumnya. Sholat 5 waktu sunnah Nabi. Apa hukumnya? Wajib. Puasa Ramadan sunnah Nabi. Apa hukumnya? Wajib. Sunnah Nabi ada yang wajib, nggak dikerjakan berdosa. Sunnah Nabi ada yang sunat. Pakai serban, sunat. Nabi pakai serban. Waktu Nabi Fathul Makkah, hadis Bukhari Muslim itu, Nabi memakai imamatus sauda, serban berwarna hitam. Jadi kalau perang serban hitam. Cara ngikat serban ada 40. Ada berapa? 40. Jadi jangan bilang ini caranya Hindu. Hindu kok pakai serban. Yang pakai serban itu orang Islam. Cara ngikatnya 40. Ekornya 2 atau 1. Sunnah. Kalau pakai serban nggak berekor tidak sunnah. Macam kura-kura dia kalau nggak berekor. Berekor. Ekornya paling panjang sehasta, paling pendek segenggam. Itu hadis-hadis sahih. Ada aturannya. Pakai serban sunnah. Siapa sholat pakai serban pahalanya 70 kali lebih baik daripada sholat orang yang tidak pakai serban. Dan kalau pakai serban ini kira-kira ibu-ibu yakin nggak, bapak-bapak yakin nggak kalau saya ini orang Islam? Yakin nggak? Belum tentu gitu, belum tentu gitu. Berarti sunnah Rasul. Hadisnya sahih-sahih tentang serban ini. Sunnah Nabi yang sunat juga pakai baju putih. Pakailah baju berwarna putih karena putih kesukaan Allah. Dan kapankanlah mayatmu dengan pakaian berwarna putih. Karena putih kesukaan Allah. Hukumnya sunat. Jadi mengkapankan mayat sunat warna putih. Boleh warna merah. Mau? Pasti mati mau yang sempurna ya enggak? Wajib dikapankan. Sunat berwarna putih. Dua-dua kita ambil. Saya mau dikapankan dan warna putih. Karena dikapankan hukumnya wajib dan putih hukumnya
Nggak ada orang mati mau sembarangan, terserah aja lah, mau dikafani boleh nggak, kan mana ada yang mau gitu. Semua mati mau sempurna, ya nggak? Bapak ini kayaknya pendukung kotak-kotak, Pak. Oh. Nanti kalau bapak mati kami kapankan pakai kain kotak-kotak ya. Lah yang mbok jangan. Kan nggak wajib, Pak, warna putih. Lah iya tapi yang mbok jangan. Kita kan mau mati sempurna, ikut sunnah Rasul. Walaupun hukumnya sunat. Gosok gigi, sunnah Rasul. Wajib apa sunat? Sunat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah atau inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, kuwajibkan umatku gosok gigi setiap wudu dan setiap sholat 10 kali sehari. Berat apa enggak? Makanya enggak wajib. Mau nggak gosok gigi? Hasanah. Setiap gosok gigi dapat hasanah. Setiap siwak dapat hasanah. Alah karena sunat aja kok, biar aja nggak usah juga nggak apa-apa. Coba 2 tahun nggak gosok gigi. Meninggalkan sunnah Rasul yang sunat dihina Allah. Tidak berdosa tapi dihina Allah, dihina malaikat, dihina manusia, dihina Rasul. Nyembelih hewan korban nggak wajib hukumnya dalam Islam. Madhab Syafi'i bilang hukumnya sunat. Wajib alayya wa sunnatul lakum. Dalam hadis Sahih Daruqutni Rasulullah mengatakan menyembelih hewan korban pada Idul Adha dan 3 hari tasyrik wajib atasku Rasulullah dan sunat atas kamu. Sunat. Tapi kalau kita ada duit nggak korban, Rasulullah menghina kita. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa ada duitnya nggak hewan korban nggak mau motong hari Idul Adha karena pelitnya, wala fala yaqrabanna musallana. Orang itu jangan ikut sholat hari raya. Dekat aja nggak boleh dengan tempat kami sholat. Diusir sama Nabi. Kamu nggak korban kan? Ya, pergi. Berambos kau dari sini. Kira-kira gitulah bahasa Melayunya. Caulah kalau bahasa Cinanya begitu. Kalau bahasa Indianya calo. Kalau bahasa Inggrisnya get out, get away from here. Padahal korban tidak wajib. Tapi Rasul mengusirnya. Kalau kita lakukan sunnah Nabi yang sunat, kita dapat hasanah. 10 pahala setiap 1 gerak. Walaupun nggak kena dosa, tapi kita rugi. Tidak dapat hasanah. Itu harus ditanamkan itu. Pilihlah yang Allah suka, yang Rasul suka. Dulu saya paling suka coklat. Coklat muda. Baju-baju saya itu hampir umumnya warna coklat-coklat. Saya senang. Tapi kalau ibu saya yang milihkan, warna apapun saya ambil. Ibu saya kalau sudah membelikan saya baju, warna apapun saya suka. Karena suka ibu saya harus suka. Berkat hidupnya begitu. Nggak pernah susah. Saya nggak pernah kelaparan seumur hidup. Di tengah hutan pun nggak ada makanan, orang dari hutan datang bawa pisang untuk saya sendiri. 1 bus nggak ada yang dikasih, cuman saya aja suruh turun kasih makan pisang. Waktu itu ada kecelakaan, jalan itu kan jalan tanah di daerah Jambi sana. Itu seharian kami duduk aja gitu, nggak bisa jalan berkilo-kilometer. Karena harus nunggu dereknya juga payah masuk, orang jalannya jalan tanah. Udah kelaparan, kehausan, dulu mana ada aqua. Nggak ada aqua, nggak ada. Tiba-tiba dari hutan datang orang bawa air dalam bambu, bawa pisang. Saya disuruh turun pakai tombak. Orang 1 bus bilang, turun kau, gara-gara kau nanti kami dibunuh 1 bus. Kamu manusia sial. Waduh, saya sial nih. Saya masih SMP, akhirnya saya turun, nggak ada salah kok. Saya turun, pinggir, dikasih minum air sejuk, dikasih makan pisang, sampai kenyang. Dah, baru saya suruh naik lagi ke bus. Sampai bus dimarahin lagi. Bangsat kau, makan sendiri, minum sendiri. Tadi suruh turun sendiri. Berkat ibu. Nanti ditanya sama Nabi Yuka, ada sunnah Nabi yang mubah. Sunnah Nabi yang mubah. Hukumnya dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa, mubah. Tapi kalau dikerjakan tetap dapat hasanah.
Walaupun mubah, iya. Kenapa hasanah? Karena Allah yang bilang kalau yang Rasul buat uswatun hasanah. Meskipun hukumnya mubah, apa itu? Misalnya menikah dengan janda. Menikah dengan janda itu sunnah Rasul. Rasulullah nikah dengan siapa? Khadijah, ibunda kita. Janda apa gadis? 2 kali jadi janda. 2 kali jadi janda. Nikah, punya anak, mati suaminya. Nikah lagi, mati lagi. Yang ketiga Rasulullah. Nikah dengan janda itu sunnah Nabi. Hasanah apa enggak? Hasanah. Walaupun tidak wajib, tidak sunat. Yang sunat nikahlah dengan gadis. Kata Nabi, nikahlah dengan gadis. Mulutnya lebih harum. Dan bisa bermain-main. Nah, jadi kalau sama gadis bisa main sembunyi-sembunyian. Alip cindung. Kita lari dikejar. Ting 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 ting. Nah, gitu kalau gadis masih mau itu. Kalau janda nggak mau. Kalau sama gadis digelidik-gelidik, coba janda gelidik, kayak anak-anak aja kau. Mau dia. Rasulullah bilang kawin dengan gadis bisa bermain-main dan mulutnya lebih harum. Saya ingat ada lagu Minang, itu main-main sembunyi-sembunyian, main sembunyi-sembunyian karena berarti istrinya gadis itu. Om Pimpa, Om Pimpa, Om Pimpa alayum gambreng gitu ya. Yang laki-laki nyanyi. Kamajo adik kini pane denailah mancai. Kata yang perempuan, cai-cailah oh udo sayang, cailah denai nak sampai dape kok atilai sabana sayang nan jawah menjadi dake. Oh berarti gadis ini istrinya ini. Nggak ngerti ya? Kasihan. Nikah dengan janda sunnah Nabi, tapi mubah. Berdagang juga sunnah Nabi. Berdagang sunnah Nabi, tapi mubah. Nggak wajib jadi pedagang, sunat juga enggak. Jadi pedagang mubah. Rasulullah sebelum nikah udah jadi pedagang umur 25. Jadi Nabi umur 4. Nah, berarti berdagang itu sunnah Nabi. Tapi hukumnya mubah. Saya nggak cocok jadi pedagang, rugi aja. Saya dagang cincin, sekali untung banyak, 2 juta. Tapi tiba-tiba ketemu teman, aduh cantik sekali ya mau beli nggak ada duit, ambil. Ya habis untungnya. Nggak pandai saya berdagang, istri saya pun nggak pandai. Saya tidak pandai berdagang sejak kecil. Orang yang suka memberi nggak bisa berdagang. Berdagang harus pelit. Betul, pelit. Nah setelah untung baru dia bagi. Kalau waktu dagang tuh dia bagi, enggak, rugi dia. Jadi pedagang harus pelit. Tapi setelah berdagang, dia hitung ada kelebihan untung, dia bagi. Harus begitu. Jadi harus pandai memainkan manajemen pedagang itu. Ada orang yang berbakat pedagang, ada yang tidak. Tapi berdagang sudah Nabi. Kalau mau cepat kaya, jadilah pedagang. Kalau jadi petani, lama kayanya. Petani tidak akan miskin, tapi lama kaya. Kenapa di Indonesia petaninya miskin? Pemerintahnya bego. Karena petaninya tidak dilindungi. Kemarin saya ingat itu pidatonya Pak Jokowi waktu kampanye. Sebetulnya petani itu mah gampang. Mereka kita suruh nanam melon. Ya pemerintah menyediakan pabrik melonnya. Dijadikan jus. Ah itu pemerintah pinter. Pemerintah menyuruh rakyatnya nanam nenas. Ya pemerintah rakyatnya dituruh tanam nenas, rakyat tanam nenas, pemerintah bangun pabrik jus nenas. Nah itu pinter. Pemerintah memerintahkan rakyat tanam pepaya. Ya pemerintah karena sudah merintahkan rakyat tanam pepaya, membangun pabrik jus pepaya. Itu pinter. Pertanyaannya sudah adakah pabrik? Belum. Berarti bego. Saya dengar kok kampanye itu. Buya Sapi Imarif ngangguk-ngangguk gitu. Berarti setuju banget dia itu.
Saya pun setuju, saya pun manggut-manggut tapi di rumah. Gitu. Kalau jadi petani memang susah kaya tapi tidak akan pernah lapar. Kalau saya disuruh milih, saya pulang kampung aja. Beli tanah 2 hektar hidup. Dulu bapak saya buat begitu. Beli tanah 2 hektar. Ditanam pohon singkong 2 meter tingginya, batang-batangnya itu diikat rapi sehingga ayam yang di dalam nggak bisa keluar. Jadi 2 hektar itu dikurung rapi pakai batang singkong. Di belakang tanam pohon pisang banyak. Bermacam-macam, terus pohon nangka, terus pohon melinju. Itu setiap hari orang datang ngambil nangka muda, ngambil melinju, ngambil daun singkong, ngambil jantung pisang, ngambil pisangnya. Pokoknya lepas makan, berlebih-lebih dari makan. Di dalam itu dipelihara ayam, yang masih kecil dikurung, yang udah besar dilepas tidur di pohon aja. Masya Allah, ayam ratusan ekor, ribuan ekor. Belum bebek lagi, bebek itu 50 ekor. Dikurung pakai bambu, pagarnya setinggi ini. Kalau udah jam 10 baru dibuka, karena dia masih bertelur. Masya Allah, nggak pernah lapar kami. 9 anak bapak saya satu, ibu saya satu, 11. Makan cukup. Jadi petani itu tidak mungkin lapar. Masalahnya tidak kaya, itu aja. Dijual pun ayam semua nggak kaya juga. Pedagang yang bisa kaya itu pedagang. Walaupun dia dagang beras tapi dia jual 100 ton. Untung 1.000, 100 ton kali 1.000. Berapa duitnya kan begitu. Telur mau dijual semua berapa? 40 butir telur. Nah petani tidak bisa kaya. Tapi paling tidak miskin. Yang paling tidak jelas itu nelayan. Dan paling banyak tidak bersyukur itu nelayan. Kalau petani selalu bersyukur. Dia tanam, besok turun hujan, alhamdulillah. Kadang-kadang nangis. Saya merasakan, sebab saya pernah tanam juga, tanam bayam, tanam terong, tanam cabai, pernah dengan abang ipar saya. Sekarang pun saya masih petani, saya tanam sawit. Ya kalau udah, iya. Saya tanam sawit. Kalau udah musim hujan, gembira sekali hati saya. Karena sawit kalau banyak air, banyak buahnya. Kalau kemarau dia trek. Buahnya turun. Alhamdulillah sawit saya di kampung ibu saya di Riau memang daerah air saja. Itu memang daerah rawa-rawa, air banyak sehingga buahnya bagus. Cuman harga nggak bagus. Kalau lebaran bulan puasa itu jatuh harganya 800 rupiah sekilo. Memang mafia-mafia Cina ini mesti diberitahu lah oleh pemerintah. Jangan jadi mafia. Kenapa kalau bulan puasa harga harus jatuh? Kalau mau lebaran, habis lebaran harga mesti jatuh. Kalau mau tahun baru harga jatuh. Kabarnya kata orang-orang Cina yang punya pabrik itu banyak sekali kutipan siluman. Kalau udah mau lebaran semua minta THR. Mulai dari kepala ini, kepala itu, kepala ini, kepala sampai preman-preman lontong pun minta juga. Akhirnya yang dicekek petani. Kalau jadi pemerintah bereskan itu. Patok harganya berapa. Kalau mereka menipu, tangkap, tutup pabriknya, kan begitu. Ambil alih oleh pemerintah, buat peraturan yang tegas. Kenapa di Malaysia harga selalu stabil? Karena pemerintahnya campur tangan terhadap mafia seperti itu. Kenapa di Indonesia harga nggak pernah stabil? Pemerintahnya cuek. Tapi tetap juga tidak rugi. Nah ini petani, kalau nelayan ngambil aja, nggak pernah nanam, itu pun nggak syukur juga. Kalau nggak dapat ikan maki-maki dia, sialan benar nggak dapat, mana ini? Apa Tuhan tidur apa ini katanya? Makanya banyak nelayan itu dilaknat Allah. Salah satu yang dilaknat Allah nelayan dalam Quran itu diceritakan umat Nabi Musa. Dilarang cari ikan hari Sabtu, suruh sholat hari Sabtu, mereka tidak sholat hari Sabtu, mereka cari ikan, akhirnya dikutuk jadi monyet. Kunu khirodatan khasiin. Jadilah kaum monyet yang hina, jadilah mereka monyet. Siapa yang jadi monyet itu? Nelayan-nelayan, pencari ikan. Pencari ikan. Oleh karena itu nelayan-nelayan ini harusnya bersyukur, nggak pernah nanam, ngambil aja dari laut, nggak pernah habis tuh ikan seumur hidupnya. Tinggal bersyukur aja. La in syakartum la azidan. Kalau pandai bersyukur akan ditambah.
Saya merasakan dengan Susi menjadi menteri ini, Menteri Susi. Di daerah-daerah kami di Riau di daerah Kalimantan Timur segala macam, itu ikan bagus. Sekarang mancing ikan kakap dapat yang sebesar betis itu sebentar aja dapat. Waktu asing mengambil ikan kita lebih 1.000 kapal asing. Kalau asing ngambil ikan, kata Susi itu, ada kawan saya juga mantan pekerja kapal ikan Jepang, setahun sekali baru mendarat di laut aja setahun. Itu kalau dia udah tutup tuh kapal, tenggelam pun nggak apa-apa kapal itu. Tenggelam bisa muncul lagi. Wah, begitulah kedap airnya kapalnya itu. Jaringnya panjangnya 50 km. Jaringnya 50 km. Kalau 1.000 kapal dan sekali angkat ikan yang sebesar mata kutil pun diambil sama dia. Telur-telurnya diangkat semua habis. Makanya asing dilarang, syukur, saya setuju. Meskipun Pak Luhut nggak setuju. Saya dengar Pak Luhut bilang boleh asing. Menteri Susi bilang nangkap ikan aja kok mesti asing sih. Nah, saya setuju, saya bela Susi. Kalau dia dipecat kita demo. Nah, kalau diambil asing kita, dulu zaman saya kecil hidup makmur. Kalau saya jalan gitu ada sawah gitu atau jalan gitu, ada air kecil, air aja setengah meter aja, rogoh lah dapat ikan. Apalagi ada belulu, tahu belulu atau kelapa muda yang sudah dilobangi dibuang. Nah, kena air, ambil, angkat ke jalan, tumpahkan airnya, mesti ada ikannya. Sebegitu makmurnya zaman saya kecil dulu. Sehingga Kus Plus mengarang lagu, bukan lautan, hanya kolam susu. Oh, airnya itu saking jernihnya bisa diminum. Air sawah bisa diminum zaman itu saking jernihnya. Boleh nggak minum air sawah? Boleh. Pantas nggak mertua datang dikasih air sawah? Sesuatu yang boleh nggak mesti dibuat. Pantas apa enggak perlu dipikir juga. Dulu air sawah jernih. Kami kalau cari kayu, dulu kan pakai kayu bakar. Kecil-kecil saya cari kayu. Cari kayu. Kalau kami haus, ambil arit aja. Cari pohon pisang. Di arit itu yang sebelah bawahnya itu pelepah pisang. Muncrat air. Dingin. Seperti air kulkas. Sejuk, dingin. Tinggal minum aja. Masya Allah. Di pohon pisang pun ada air. Jernih. Berkatnya zaman itu. Bukan lautan, hanya kolam susu dulu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Dulu dengan kail aja hidup. Kail satu. Di pinggir-pinggir ladang itu, di pinggir sawah itu banyak bancet. Anak kodok. Anak kodok. Sekarang kalau ada cerita kodok orang langsung, kenapa? Apa salahnya cerita kodok? Kodok kecil itu ditangkap, pasang dipancing, cari lobang di galangan sawah. Dapat satu belut. 10 menit 10 ekor. Kadang-kadang aja agak kering. Makanya kalau mancing belut jangan yang kering. Kalau lobang yang kering, ular. Dia harus yang basah, yang terendam air, baru ada belutnya. Kalau lubangnya kering, jangan coba-coba. Itu pengalaman kecil. Kail dan jala cukup menghidupimu. Kayak itu kail aja satu bisa menghidupi keluarga, 10 ekor belut. Kalau nggetek, yang pakai bambu panjang itu, ikan badau, sebesar ini ikan gabus. Begitu. Kalau jala, wah enak punya jala. Dulu jala nggak punya kita, mahal buat jala itu. Cari kali, dikocok aja kaki ke kali, kocok, keluar ikan hitam, banyak ribuan ekor. Tinggal cari yang gede sana, serap, tangkap 1 ekor aja yang besar, yang kecil pulangin, giliran lu 6 bulan lagi begitu. Begitu hebatnya zaman itu, kail dan jala cukup menghidupi. Sekarang coba pergi ke kali, kocoklah. Bukan ikan yang keluar, tai yang keluar.
Tiada badai, tiada topan kau temui. Ada aman, damai, nyaman. Gak ada angin ribut. Kenapa? Karena semua alam dijaga. Sekarang saya ke Jawa Barat takut saya. Jawa Barat tuh gunung-gunung sudah mulai dikeruk. Kalau bukit dikeruk, diratakan, angin ribut akan datang. Sebab angin ribut itu terlindungi kampung-kampung kita. Karena angin ribut itu nabrak gunung, pecah dia. Gak kena. Kalau gunungnya diangkat, ditabraklah rumah-rumah penduduk itu. Khawatir saya, setiap orang ngeruk gunung saya khawatir. Ini satu hari nanti gunung ini rata, datang angin ribut. Jangan main-main. Di Amerika nggak boleh landscape ditukar. Kalau kita beli tanah gitu berbukit begitu, harus seperti itulah membangunnya. Mau dibangun di mana aja silakan, tapi merubah landscape ditangkap. Nggak boleh landscape ditukar. Bentuk tanah, kontur tanah itu harus seperti itulah dibuat terus. Kan Indonesia enggak, yang buruk diratain, yang jurang ditimbun, rusak landscape bumi ini. Akan datanglah angin ribut dan sebagainya. Makanya sekarang musnah semua itu, tinggal dulu aja itu. Bukan lautan hanya kolam susu dulu, kail dan jala cukup menghidupimu dulu. Tiada badai tiada topan kau temui dulu, ikan dan udang menghampiri dirimu dulu. Orang bilang tanah kita tanah sorga dulu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman dulu. Sekarang mau nanam di mana? Cabai mahal, menterinya pidato, kalau mahal tanam sendiri. Gondolmu. Mau ditanam di mana? Tanah nggak punya. Ini kadang-kadang menteri ini omongannya bikin sakit hati rakyat aja. Kalau panas, kalau mahal tanam sendiri. Nggak ada solusi. Kalau begitu saya pandai jadi menteri. Ibu-ibu mau makan yang panas, yang pedas tapi murah mau? Beli Terason 2.000, panas. Kalau cuman begitu kan saya pun pandai nggak usah jadi menteri ya kan? Jangan begitu bikin rakyat sakit hati aja. Orang-orang miskin jangan banyak makan beras. Orang miskin kalau bisa diet, miskin suruh diet, gemblong. Zaman Pak Harto nggak ada menteri bego-bego gini ya. Statementnya itu bikin marah kita gitu. Karena kita bilang bego ditangkap. Jadi kalau nggak bego apa namanya? Kalau nggak mau dikomentari orang jangan ngomong, ya kan diam aja. Bagaimana Pak? Ini cabai mahal. Nggak dikomentari orang. Kalau ngomong ya resiko dikomentari orang ya kan. Biasa. Saya pun ngomong gini dikomentari orang juga. Yang terakhir man ikhwanuka, siapa kawanmu? Nah, itu dikubur tanya. Siapa saudaramu di dunia ini? Kaum muslimin muslimat. Ah, ini yang kita nanti bahaya dikubur kalau nggak ada sedikit pun rasa solidaritas. Ini muslim dibunuhi di Rohingya. Nah, kita bilang dikubur siapa saudaramu? Muslimin muslimat. Bohong. Oh, buktinya mereka diusir kamu diam-diam aja nggak ada urusan sama kamu. Kamu nggak doa, kamu nggak nolong apa-apa, malah menyalah-nyalahkan orang Rohingya. Siapa bilang Rohingya saudaramu, orang Islam saudaramu? Jangan kita salahkan Rohingya. Kalau pemerintah Myanmar budaya tetap aja salahkan Rohingya. Rohingya itu salah karena ada Arakan, di situ ada pemberontak Islam. Pemberontak Islam baru mulai 2016. Pembunuhan terhadap mereka sudah terjadi sejak zaman kemerdekaan awal sudah jadi sampai sekarang. Nggak alasan itu. Memang selalu begitu, orang Islam ini ditekan, dibunuh, diusir. Nanti kalau ngelawan teroris. Kalau ngelawan teroris. Kalau diam mati. Bagaimana? Oleh karena itu tidak bisa diam. Saya sedang mencari waktu untuk pergi ke sana. Meskipun sudah tua masih bisalah pergi ke sana kan nggak perang. Kalau orang perang saya doa di belakang kan gitu. Paling tidak datanglah ke sana. Saya teringat pesan Pak Harto.
waktu Bosnia dibunuhi oleh orang-orang Serbia. Pak Harto pergi ke sana naik pesawat, ditembaki pesawatnya. Waktu itu Syafri Samsuddin, ajudan Pak Harto, memakai baju rompi anti peluru. Semua penumpang dikasih baju anti peluru. Pak Harto bilang nggak usah, saya nggak usah. Karena kalau takdir pakai anti peluru pun mati juga. Yang dipakein baju yang kena kepala. Hah. Pak Harto nggak mau. Itu ditulis dalam buku The Untold Story of Suharto, itu buku yang tidak terungkap dari rahasia Pak Harto. Untold Story, The Untold Story. Boleh belilah baca. Itu orang-orang dekat Pak Harto nulis semua di situ. Mulai dari tukang masaknya, ajudannya, tukang kebun, dokternya, presiden-presiden ASEAN, guru-guru agamanya Pak Harto, nulis itu semua. Boleh baca. Datang Pak Harto jumpa, nyumbang duit untuk bikin masjid. Udah ada masjid Indonesia gagah sekali di sana. Mau dibikin namanya Masjid Pak Harto. Pak Harto bilang jangan individu-individu. Bikinlah masjid namanya Masjid Indonesia. Sudah berdiri sana. Pulang. Sampai di Jakarta aman, Syafri Samsuddin bertanya, Pak kok mesti kita nekat ke sana Pak? Ditembaki pesawat terbang kita. Kita nggak bisa ngasih duit. Kita orang miskin. Sesama negara non-blok. Kita hanya bisa datang membesarkan hati mereka bahwa kita saudaranya, datang salaman, berbicara sebentar terus pulang. Paling tidak mereka tidak merasa sendirian. Ada kaum muslimin, ada non-blok yang mendukung mereka. Nggak bisa kasih harta, nggak bisa dukung dengan senjata. Paling tidak kita berikan dukungan moral agar mereka itu bersemangat untuk merdeka. Itu ditulis dalam The Untold Story Pak Harto. Nah, harusnya kan Pak Jokowi datang juga ke Myanmar, ya enggak? Walaupun senyum. Sabar semua, sing sabar. Kalau enggak makan kurus, saya juga kurus. Paling tidak begitulah sebagai negara ASEAN, ya kan? Sebagai negara Islam terbesar sedunia penduduknya. Penduduk Islam terbesar sedunia kan negara Indonesia. Datang aja itu udah menakutkan itu bagi musuh-musuh Islam. Tapi belum, nggak apa-apalah. Mudah-mudahan 2019 ya Pak Jokowi mau berani datang ke sana. Kalau enggak ya kita pilih yang lain aja lah. Kan boleh pilih yang lain. Itu kan hak demokrasi. Nggak boleh ditangkap, nggak boleh. Hak demokrasi, betul nggak? Tapi kalau sekarang kita turunkan Pak, wah itu makar, ucapan, belum perbuatan. Tapi kalau nggak bagus ya jangan dipilih lagi. Itu hak demokrasi. Kalau saya sih kayaknya nggak milih lagi saya. Kalau bapak ibu-ibu ikut saya, alhamdulillah. Kalau nggak pun nggak maksa, ya kan. Ayo, yang lain ada yang mau nanya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan tadi mengenai pertanyaan di alam kubur atau saat pada seseorang atau seorang muslim dimakamkan. Itu kan langsung ditanyakan oleh malaikat. Itu bagaimana dengan non-muslim? Apakah ditanyakan juga mereka tersebut atau tidak? Gitu. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau non-muslim nggak ada apa-apanya lagi. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat nggak ada apa-apa. Sudah langsung aja. Ibaratnya penalti sepak bola. 12 pas yang nendang si Ronaldo enggak pakai kiper. Ini keyakinan kita, keyakinan mereka begitu juga. Kita juga 12 pas masuk neraka. Kata mereka, ya biarin aja. Begitulah agama itu, begitulah. Kum dinukum, nggak boleh tersinggung. Wah, Anda mengatakan saya begitu. Sama, Anda juga bilang kami begitu. Ya sudah, biarin aja. Saya yakin dengan agama saya, Anda yakin dengan agama Anda. Lakum dinukum, balik aja. Sudah. Belum tentu, bisa jadi kami yang masuk surga, kalian yang masuk neraka. Ya biarin, nggak apa-apa.
Itu hak dia, penuh itu hak dia penuh. Dan kita nggak boleh bantah. Kita dikatakan Allah lakum dinukum, biarin dia dengan keyakinannya, kita dengan keyakinan kita. Begitu. Apanya yang mau diperiksa, orang iman nggak ada. Dalam kubur diperiksa iman, man rabbuka, ma imamuka, rukun iman semua itu. Siapa Tuhanmu, kitab suci apa yang kau anut, nabimu siapa, itu rukun iman. Dalam kubur diperiksa iman. Kalau iman nggak punya diperiksa nggak? Diperiksa nggak? Apanya yang mau periksa nggak ada. Nah, gitu. Datang ke dokter sehat, diperiksa nggak sama dokter? Tergantung pasiennya. Kalau perempuan diperiksa, buka baju, buka baju. Kalau laki-laki, oh enggak, bapak udah sehat. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan bahwa Indonesia kan menganut politik non-blok bebas aktif seperti itu. Mohon diluruskan, saya yang ingin tanyakan adalah apakah itu termasuk kategori pelin-pelan atau bukan, Ustadz? Tidak, bebas tapi aktif. Itu ada sambungannya, bebas dan aktif dan turut serta menciptakan kedamaian dunia. Buka pembukaan Undang Dasar 45. Ya kan? Kita ini bebas dan aktif, tapi turut serta menciptakan perdamaian dunia. Aktif menciptakan perdamaian di dunia. Kalau untuk memberhentikan serangan orang-orang rezim Myanmar Buddha itu harus dengan senjata, ya dengan senjata, aktif. TNI kan sudah bilang, kalau PBB memerintahkan, kami turun. Bahkan ada rumor saya dengar, kalau TNI yang turun 1 jam beres itu. Hebatnya tentara Republik Indonesia. Kecil, ditiup aja. Tentara Indonesia membanggakan. Saya bangga dengan tentara Republik Indonesia. TNI saya bangga. Dari kecil saya bangga jadi TNI. Saya nggak boleh masuk TNI karena laki-laki satu. Kalau boleh dulu saya udah jadi tentara. Badan saya 69 kilo, bisa salto. Bayangin waktu itu lari pagi saya 3 kali seminggu 6 km. Konstan. Begitu supaya bisa masuk tentara. Giliran mau daftar. Waktu itu Panglima Iskandar Muda itu paman kawan saya sebangku, Edwin. Kawannya Edwin, pamannya Edwin. Edwin kawan saya sebangku di SMA 4. Dia bilang kalau kau mau masuk tentara Jul gampang Jul. Badanmu kayak gini, bahasa Inggris konten 9, konten 10, insya Allah gampang. Udah datang ke rumahnya. Ngobrol, laki-laki satu, ya nggak bisa. Jadi tentara rupanya kalau anak laki-laki tunggal nggak boleh. Sebegitu hebatnya tentara. Kalau mati kan kasihan, nggak tambah, nggak ada keturunan nyambung. Kalau dulu boleh saya udah tentara. Memang tentara Indonesia hebat. Kalau polisinya kurang hebat. Kalau tentaranya hebat. Karena polisinya itu kadang-kadang nyari-nyari salah kita. Saya pernah gitu mau ngaji pakai peci, saya pakai baju batik. Mau ngaji. Lampu hijau, saya maju. Di tengah jalan persimpangan itu merah. Di stop saya. Kamu tadi maju lampu merah. Nggak pernah seumur hidup saya nabrak lampu merah. Nabrak? Enggak, sumpah punya ini. Ada Quran saya bawa dalam tas. Seumur hidup saya nggak pernah menabrak lampu merah, nggak pernah saya. Bapak saya disiplin, nggak pernah. Dia ajar sama saya bener-bener nih. Aku lapar belum makan malam katanya. Nah, kalau gitu bilang, nah 5.000 saya kasih waktu itu. Bukan suap nih, ini untuk makan malam. Tapi aku nggak salah ya, aku bilang, saya tidak salah. Jadi berarti kan belum baik. Harus baik. Banyak polisi yang baik. Tapi gara-gara yang tidak baik, yang baik jadi ketutupan. Saya teringat ada satu kisah. Seorang Kapolres yang sangat baik. Hatinya lembut sekali. Satu hari ada orang miskin. Udah bingung, pinjam uang sana sini gak ada yang mau ngasih, gak percaya. Istrinya mau melahirkan, anaknya mau tamat SMP, mau masuk SMA. Rumah kontrakan habis bulan depan. Dia perlu uang banyak sekali 8 juta.
Akhirnya dia tulis surat saking bingungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, saya tidak tahu lagi mengadu kemana ya Allah. Saya perlu uang 8 juta, istri mau melahirkan, anak mau masuk sekolah, kontrakan rumah habis. Manusia tak ada yang bisa membantu kecuali Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Kirim ke pos, tukang pos bingung, gimana alamat Allah. Akhirnya oleh tukang pos diantar ke kantor polisi. Yang nerima yang di depan itu. Bingung dia, oh waduh, pada Allah nggak ada di sini. Tanya sama teman-temannya bagaimana nih? Udahlah kasih ke Kapolres, Kapolres kan wakilnya Allah. Ya antar Kapolres, Kapolres baca, ketawa dia. Begitu dibuka nangis, Kapolres baik. Begitu dia baca nangis, ya Allah, kasihannya lah orang ini. Kalau nggak dibantu ini putus asa ini orang. Akhirnya dia keluar dari kamarnya nyebrang jalan raya, dikuras ATM-nya semua 7,5 juta. Kuras semua. Saking baiknya ini Kapolres jujur. Dikirimlah duit ke alamat itu. 3 bulan kemudian datang lagi surat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tukang pos balikkan lagi ke polisi. Kantor polisi antar sama Kapolres. Kapolres baca. Alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah. Sungguh Engkau Maha mengetahui keperluan hambamu. Woi. Sekarang semua sudah beres ya Allah. Anak sudah sekolah, rumah kontrakan sudah dibayar, istri melahirkan sudah terbayar. Terima kasih ya Allah. Hanya satu pesanku. Lain kali kalau kirim duit jangan lewat polisi. Dipotongnya 500.000. Itulah. Padahal polisi itu baik, tapi ada yang di bawah-bawah yang kurang baik jadi kena yang lain. Saya banyak melihat polisi baik. Kadang-kadang naik mobil saya hujan lebat, ada mobil mogok. Yang nyorong mobil mogok itu ke pinggir polisi. Ustadz nggak ada. Belum ada Ustadz pakai jubah turun ikut dorong, itu nggak ada. Belum ada, kalah kalau soal baik gitu polisi baik. Tapi kadang-kadang ada oknum-oknum polisi yang membuat polisi jadi tercoreng. Sampai Kapolres ngasih duitnya 7,5, dianggap korupsi 500.000. Kan sedih kayak gitu. Yang lain ada mau nanya? Dari Ikhwan, Akhwat ada? Ibu-ibu ada yang bertanya? Tidak ada. Dari Ikhwan lagi? Baik, terima kasih. Kita hari ini akan buktikan solidaritas kita kepada kaum Rohingya. Saudara kita Muslim Rohingya, mari kita berikan uang kita yang sepantasnya. Saya tidak minta yang seikhlasnya, karena seikhlasnya nggak pantas. Kalau di kantong kita ada 1 juta, kita nyumbang 10.000, ikhlas. Tapi kan nggak pantas. Saudara kita sedang terbunuh, sedang teraniaya. Mari kita mulai. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
Terima kasih. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.